Yang saya nggak habis pikir itu ya Indonesia ini Pak, si Retno masih Jokowi kok masih teriak-teriak Israel ini jahat, jahat, jahat. Ya, Masuk tentunya akal. Pak. Kalau Jokowinya kan memang sudah mau apa Pak? Jokowinya kan memang sudah disandra Pak. Jokowi ini kan sudah disandra oleh MUI. Makanya dia sekarang ini dia balas dendam. Ya kan, dia balas dendam sama PDIP kan. Makanya si Retno ini teriak-teriak di United Nations, so ya apa yang mau dengerin? Nggak ada. Angin berlalu aja. Lah. Indonesia Ah, ini memang badan sendiri masih kere. Tapi enggak apa-apa, ini sudah ganti Prabowo. Sudah ganti eh, Prabowo, udah ganti rezim. Kedua, di Israel sendiri kan sudah relatif aman. Ya kan, tinggal nyelesain aja kan. Mau diapain lagi? Ya kan, makanya saya ini cuma update aja hari ini ya, saudara. Kita ini cuma mengupdate apa yang terjadi hari ini di sana selama Ramadan. Tambah kasihan ya, kalau ngeliatnya ya kasihan lah gimana. Ya, cuman ya gimana, saudara ya. Salahnya sendiri, Anda tidak bisa ini, menyalahkan. dan sekarang kan ada ribut-ribut lagi Pak Po katanya, oh Orde Baru kembali. Emang Orde Baru emang kenapa? Cuman jeleknya cuman anaknya aja korupsi Orde semua. Baru Emang itu salahnya Prabowo, anaknya Soeharto korupsi, udah itu ya, saja nah sekarang sebetulnya. Prabowo anaknya udah kaya kok, ngapain lagi? Iya, Si si Hasim udah kaya, ngapain lagi? Nggak mungkin keluarganya udah lah. kaya semua, mau apa lagi? Exactly. Yep. Ya memang apa jeleknya Orde Baru nggak ada penutupan gereja, nggak ada pembubaran ibadah, nggak ada HTI, nggak ada FPI, habis tuh semua kena Orde Baru. Ya, Bingung ya, bingung sekarang. Makanya ini kan itu tadi ya kalau Pak Tobing bilang sentral gravitinya sudah berubah sekarang, ya kan? Sentral gravitinya berubah sekarang ini. Ya sekarang lagi dikocok itu sekarang white and see semua nunggu nih pilkada, betul. nunggu pilkada Itu, saja ya. nah itu si Ganjar sama si Anies dapat cuma 16% kok. FPI nggak ada suara, Nggak ada suara. TI nggak ada suara. Mereka takut sih Pak, mereka munafik takut. Tapi kalau terpaksa ya turun mengarahkan masa juga. Cuma kan sekarang ini kan masalahnya kan sama Prabowo-nya ditekan juga nih si FPI-nya kan. Makanya Tangan besi itu kan Prabowo-nya juga. Mereka juga pada takut kan. Cetek jedor soalnya kan Prabowo-nya kan. Model Petrus. saya terus Sekarang aja gini, lah. iya memang sekarang gini. Sekarang misalnya nih, yang bisa menghidupkan lagi ya gabungan MUI sama PDIP. Yang saya dengar itu kemarin PDIP tidak mungkin bergabung dengan Prabowo. Wah ini bahaya loh ini. Ya, ini, waduh, ini saudara ini kalau benar terjadi ini bahaya sekali Perang saudara ya. saudara nih. Hah? PDIP, Perang saudara. oh saudara, tidak mungkin gabung Prabowo. Jadi kita bisa perang sama si Teddy nih di sini Pak Po. Tapi 16 Februari Budiman Sujatmiko masih bilang ya masih ada harapan ya. Sebentar ini saya salah baca apa ya kemarin ya. Ini malah bilang mungkin. Wah ini kalau bisa nih ya. Oh ini ya yang bilang ya. Siapa yang bilang ini? Waduh yang bilang dosen saya ini malah nih geblek ini. Pak dosen, Pak dosen. Waduh ini Pak dosen ini. Ini Hendrawan Supratikno ini dosennya UKSW saudara ya. Ini tenggelam ini Pak. Tahu nggak ini orang ini tenggelam ini Pak? Ini tenggelam ini Pak si Hendrawan Supratikno ini Pak. Kacau ini si Hendrawan ini. Ya politikus PDIP soal gabung ke Prabowo, Budiman berspekulasi partai konsisten. Salah nih ini, aduh. Si Hendrawan Supratikno ini, aduh ya, ini istrinya itu pernah ke rumah saya Pak, waktu di rumah saya di Ngawen itu Pak. Waktu rumah saya di desa, istrinya itu sampai gambar rumah saya Pak, digambar. Dia pengen bikin rumah kayak begitu, rumah panggung. Aduh, salah ini ya Hendrawan ini ya.
Kita udah nggak punya kontaknya lagi. Perpolitikan Indonesia lebih dari yang depan demokrasi. Salah nih Hendrawan ya. Kamu ada masalah yang lebih berbahaya. Memang kita demokrasi ya. Kata Prabowo yang terjadi apa, saudara? Tidak ada oposisi kan? Oh, benar ya. Kalau saudara tidak oposisi. Kalau tidak oposisinya, saudara. Jadi akibatnya maka di eh, ya dengan tidak lancar karena akan terjadi tunggal kekuasaan tunggal karena tidak ada partai oposisi yang berarti ya. Kalau nggak ada Sebenarnya helm apa ya? oposisi ya berarti ini Pak, apa ya repot juga. Diktator berarti. Ya repot, tapi kan kalau sekarang kejadian PDI gabung malah bareng sama MUI. Aduh, Indrawan Kartik ya, atau hitungannya dia seperti apa ya? Kalau hitungan saya berpikir ini apa? Kalau sama oh, pasti itu masalah. Itu akan menjadi bahaya besar buat nasionalis. Ini pilihannya sulit memang ya. Jangan lagi nggak mau terlalu idealis ya Pak. Saya tidak mau terlalu idealis. Saya realistis saja, pragmatis. Kalian sekarang bahaya darurat khilafah. Kalian korbankan ini umur berapa sih? Ya kan? Setelah itu beroposisi lagi lah PDIP. PDIP jalan depan belum tentu menang kok. Sekarang punya kader siapa coba? Untuk 5 tahun lagi siapa kadernya PDIP? Nggak bisa. Kadernya yang bagus itu ya Gibran, ya, si Kaisang, yang idealis ya PSI, Grace Natali. Dibungkam soalnya. Orang-orang seperti Adriana Pitepulu yang bagus bungkam. Siapa kadernya PDIP yang bisa diandalkan coba saudara? Birokrat yang bisa diandalkan. Sudah tidak ada saudara ya. Marwararnya udah pindah. Anda kalau melihat PDIP sekarang serem saudara. Karena si Megawatinya dia nggak tahu diri ya. Dia tidak bisa berbagi kekuasaan, nggak bisa sharing power. Jadi nggak punya kader saudara. Karena nggak bisa sharing power, susah. Ya kan? Nah, ini kalau kita cerita politiknya. Tapi kalau sekarang kita cerita sebagaimana pantasnya orang hidup ya, bernegara. Ya PDIP-nya kurang ini, dianya lupa diri. Dia partai wong cilik tapi dia nggak peduli dengan rakyat kecil juga. Ya karena sebetulnya Megawati itu aslinya itu memang bukan orang pandai ya saudara ya. Dia kan menang karena simpati masyarakat. Simpati dari masyarakat. Kalau enggak juga dia nggak pernah bisa jadi presiden. Begitu dia naik, dia nyingkirin SBY. Kalahnya dia kan gara-gara dia si Taufik Kemas menghina SBY kan. Lalu rakyat jadi bersimpati sama SBY karena kan disolimi kan sama si Taufik Kemas. Ya ini Saweran, Claudia, Adriana, thank you Adriana. Andre Hartano, thank you ya, Andre Hartano. God bless you. Wah pusing ya saudara ya.
Semuanya sudah kita terus, pokoknya ini memang sudah masa-masanya ya. Sekarang sudah di tangan Prabowo. Pilkadanya belum tentu menang, saudara. Ini di gerilya pilkada ini kalau di gerilya sama khilafah. Ya kita lihat saja seberapa ininya Prabowo. Ya, ya oke lanjut. Ini kita belum kompor, mana kompor nih? Pak Teddy. Pak Teddy Shalom, ada Jumat jadi shalom. ya Pak? Ya, Pak Teddy ada Jumat jadi ya Pak ya? iya. Pak Oke, tadi yang menarik cerita hari Jumat kita fokus tentang oligarki ya Pak. Oke, mati. Kita bahas oligarki, bagus tuh nanti ya. Supaya Anda nanti mendapat wacana yang baru, saudara ya. Versinya Pak Teddy, ya kan. Nah nanti kita debat semua rame-rame, saudara ya. Kita debat rame-rame, semua boleh bicara, jangan khawatir ya. Pokoknya jangan nyerang orangnya, saudara ya. Anda boleh nyerang orangnya pribadi. Anda nyerang idenya Pak Teddy. Jadi Anda boleh nyerang orangnya. Nanti Anda ilmunya Pak dapat Pak. Kalau kamu udah mulai ributnya nggak mutu, saudara. Ya, saudara ya, ributnya nggak mutu ributnya. Besok kita dengan Pak Toping ya, tetap ya, saudara ya. Saudara, buku Pak Toping sudah saya kasihkan uangnya 12 juta ya. Sayang sekali ya, kita membutuhkan 50 juta, saudara ya. Jadi buku ini nanti kita harus jual ya. Buku yang pertama juga kita mau cetak lagi, kita mau bantu cetak dan kita mau jual. Oke, saudara, lanjut. Pak Teddy, silakan. Ya, menarik sekali Pak bicara Israel. Memang Iya, ya, Israel serem, itu Pak. ya pertama saya mungkin dari kacamata saya melihat media di dunia ini itu terkooptasi dengan media-media di Indonesia. Kasih contoh lah sederhana ya. Di New York itu di Times Square ini beberapa kelompok Islam dan beberapa Islam mereka sholat di sana itu. Tapi karena ini negara liberal mereka biarkan aja mereka sholat. Cuma Indonesia ini di dalam pemberitaannya terlalu vulgar lah. Artinya dia mau menyampaikan bahwa si umat masjid-masjid yang di New York menekan negara yang masih tidak membela Palestina. Coba ditekankan jangan dipilih itu. Ini jeleknya Islam itu. Saya bilang dari dulu. Jeleknya Islam itu mereka lakukan hal-hal seperti itu. Mereka itu kalau sudah berkelompok, ya, mereka itu kalau sudah berkelompok mengataskan agama, mereka akan menekan satu negara. Mereka akan masuk karena pemerintah, masuk karena politik. Saya jujur aja melihat di Amerika ini, ya bagi umat Kristen yang ada, gereja-gereja di sini jarang gitu. Melainkan ada gereja tokoh-tokoh kayak anaknya Billy Graham itu cuma diundang apa mengatasnamakan agama untuk menekan satu organisasi karena ini negara sekuler lah. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, kejahatannya Islam dari situ gitu. Nah, sekarang mereka itu mencoba memobilisasi anggota-anggota Islam itu dia masuk ke ranah publik. Coba teman-teman lihat itu di media. Mereka pergi ke New York di Times Square, mereka panggil orang-orang yang ada di New Jersey di mana aja, di Connecticut, Boston untuk berkumpul di situ untuk doa bersama, cuma mau menunjukkan power mereka. Itu yang saya bagaimana ya memikirkan Islam ini. Itu yang kemudian itu di dalam media-media Indonesia mereka mulai provokasi. Oleh sebab itu saya harapkanlah kepada teman-teman saudara-saudara kita seiman atau sebangsa di Indonesia jangan terlalu itulah terkooptasi dengan berita-berita yang ada di Indonesia. Kemudian teman-teman, kenapa ini Israel saya bilang kalah di dalam penguasaan media? Coba teman-teman lihatlah, coba teman-teman lihat kalau Anda kritis analitis lah. Setiap kali ada juru bicara dari Palestina, dari Arab manapun, tidak ada media yang menggunakan mic punya label itu, ya tidak ada dari media-media internasional, terus dari Eropa, dari Asia,
apa sana daerah Korea atau daerah-daerah ini, tidak ada. Semua, coba teman-teman lihat, semua media itu menggunakan media Arab yang yang notabene memblok Palestina. Nah, ini yang terjadi sehingga kita kooptasi. Kemudian Pak, saya mau melihat bagaimana Israel itu. Israel itu orang kalau pintar berpikir, semua orang melakukan aktivitas itu didahului dengan ide. Benyamin Netanyahu sudah mengatakan dengan jujur, seorang perdana menteri, dia akan meratakan itu Gaza. Dia tidak ada eleng-eleng bilang tidak, bukan diplomasi. Dia akan membumi hanguskan, dia meratakan itu Gaza. Itu benar-benar dia lakukan. Nah, sekarang sekarang Israel itu cuma menggunakan 4 orang itu Pak. Di dunia internasional mereka gunakan Gilad Garden UN, mereka gunakan media Yair Pinto di media, mereka gunakan Daniel Hagari, mereka kan gunakan Yohan Galal. Cuma 5 orang itu yang selalu memberikan afidafis kepada dunia, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Hamas di Israel, sehingga mereka memeratakan Palestina. Kita tidak usah ada kesimpulan-kesimpulan lain lah. Sudah beberapa negara Arab, negara dari mana sudah menekan, negara-negara itu enggak mampu, melainkan sistem ekonomi Israel itu semua tidak bilang ada kekurangan makanan, kelaparan, ancaman pertahanan keamanan, semua enggak ada itu. Yang jeleknya ini, yang saya bilang mau mengatakan di sini bahwa media-media di Indonesia sekarang coba memframing rakyat Indonesia menimbulkan kebencian terhadap Israel. Ya, saya juga dalam hal memandang dunia politik, ya tidak membenci Palestina, tidak membenci Israel. Cuma bagaimana, ya seorang punya komitmen konsisten bahwa kalau saya menjadi seorang pemimpin satu lembaga, kalau saya bilang saya habiskan, ya saya habiskan. Nah ini yang persoalannya, saya bilang ide itu mendahului untuk melakukan sesuatu. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya kita jangan lagi terkooptasi dengan membenci Israel. Itu bagian daripada apa yang benar-benar Perdana Menteri mau menyatakan bahwa dia tidak akan mundur selangkah pun. Dia akan menghabiskan Hamas itu di Palestina. Kemarin sudah kan beberapa minggu lalu 112 orang meninggal. Bantuan mana negara lain mau blame? Ya, nggak ada yang berani. Atau negara, kalau jujurlah, kalau benar-benar negara lain itu ya, kalau negara lain yang katanya tidak membela Israel, mengapa mereka tidak menggunakan angkatan perang mereka untuk melakukan intervensi ke Israel? Mengapa? Saya mau katakan kepada jujur, kenapa cuma dengan pendekatan diplomasi? Kalau Anda seorang negarawan Arab atau negarawan yang ada di Asia di mana aja, yang Anda membela Palestina, terjunkan dong angkatan perang saudara ke sana. Berani nggak gitu? Jangan cuma pendekatan diplomasi. Karena diplomasi itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi Israel. Karena Israel sudah punya komitmen konsisten dia untuk menghapus itu Palestina itu, Hamas itu di Palestina. Itu aja titik pembicaraan kita. Betul. Nah, Indonesia lain lagi. Indonesia, Retno katakan bahwa memang mereka akan menghapuskan Palestina. Ya benar, Israel akan menghapuskan Palestina itu di tempat itu, benar. Enggak usah memprovokasi. Cuma saya mau katakan di sini, Indonesia itu jangan memprovokasi secara induktif ke rakyat Indonesia. Karena Indonesia itu tidak punya dampak signifikan kepada dunia internasional. Ya, tidak ada itu Indonesia. Jujur aja saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Indonesia itu tidak ada dampak signifikan di dunia internasional, apapun di dunia ASEAN. Karena apa? Kelihatan dari keterbelakangan ekonomi, keterbelakangan rakyat, keterbelakangan pendidikan, semua kelihatan dari situ. Kecuali Indonesia yang mau dikatakan di atas rata-rata Jepang, di atas rata-rata Korea, di atas rata-rata Singapura. Itu aja Pak pemahaman kita untuk melihat Indonesia itu sebenarnya. Ya, bagi saya ya itulah pemahaman saya menyangkut Israel, dan sekarang juga berdampak ke Inggris. Nah, ini yang saya khawatir ke Inggris. Inggris kemarin telah menggelontorkan berapa triliun
untuk membantu pembangunan masjid di Inggris. Nah, ini saya cuma sampaikan kepada teman-teman, jangan Anda berbicara bahwa itu Inggris adalah negara, saya bilang itu negara luar biasa undang-undangnya. Memang benar Islam berakumulasi di sana dengan baik, tapi mereka terikat dengan aturan-aturan hukum seperti di Amerika. Islam benar Islam, tapi jangan coba-coba Anda bikin konfrontasi. Langsung diangkut itu, karena ini negara sekuler. Negara-negara Eropa juga negara sekuler. Nah, saya juga prihatin tentang Jerman di dalam pemerintahan akhir-akhir ini. Ya begitu juga di Inggris. Ya inilah cuma saya mau sampaikan ya. Yang penting di media-media Indonesia jangan terlebih banyak berprovokasi. Ya, karena saya sering baca itu dari CNN Indonesia, BBC-nya Indonesia, Voice of Amerika-nya Indonesia, Kompasnya, ya itu Pak, Liputan 6-nya, Detikcom-nya itu. Semua lebih sifatnya provokasi. Dan apa yang mereka sampaikan di pemberitaan itu lebih banyak mereka kutip, lansir dari media-media yang ada di itu sana, di luar negeri, yang CNN luar negeri mereka melansir semua itu, tapi perlansiannya mereka sifatnya provokatif gitu. Bukan membangun rakyat Indonesia lebih maju, tapi sifatnya provokatif yang lebih menciptakan kebencian antara umat beragama di Indonesia. Yang secara sistematik mereka lakukan perlahan-lahan gitu. Secara sistematik lah saya mau katakan. Karena sistematik bukan secepat membalikkan tangan langsung begitu. Dia mereka lakukan dari dasar-dasarnya itu. Untuk menciptakan kebencian di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya inilah pemahaman saya tentang perkembangan Islam yang terjadi di dunia ini. Kalau di Indonesia sekarang Pak lebih berbahaya masalah ya korma lah. Ini udah diajarkan ke masa kormanya dari Israel jangan dijual atau diblok oleh Majelis Ulama Indonesia pakai apalah. Ini yang kecelakaan bagi negara kita. Saya cuma kasih gambaran lah. Saya seorang bisnismen. Apa sih salahnya kalau korma itu saya kirim ke Thailand, dari Israel dia masukin ke Thailand, sama aja di Amerika Pak. Supermi itu coba lihat di boxnya itu. From the LA, California. Dia masuk ke sini. Apa beda dengan korma itu? Korma Israel itu dia kirim ke Palestina, nanti orang Palestina kirim ke Indonesia. Dibuatlah made in Palestine. Karena orang-orang Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia yang terlalu banyak syariat, yang terlalu banyak halal menghalal itu. Udah bodoh memang tolol, saya bilang. Tolol dan bodoh. Ya, karena gampang kan di-track Pak. Mari kita tipu-tipuan ya. Saya bilang tadi korma aja. Israel kan pintar. Kormanya ya dia jual ke negara Arab satu, baru dia kirim Indonesia. Baru dilabelkan. Bagaimana Anda mau merasakan satu korma itu bahwa itu made in Israel atau made in apa? Karena itu buah-buahan. Nah, kecuali bilang teknologi. Nah, teknologi memang sudah ada paten jelas kelihatan ini made in Israel. Atau contohlah, saya mau sampaikan kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama Indonesia. Coba Anda track, hampir semua peralatan autista Amir Indonesia itu dari Israel kok. Coba Anda bantah kepada berani enggak? Ini Majelis Ulama ini adalah salah satu lembaga yang membuat konflik di negara Kesatuan Republik Indonesia antara agama sendiri dengan agama, antara agama dengan pemerintah. Ya antara agama dengan pemerintah ataupun antara agama itu sendiri. Mereka yang bikin konflik di negara kita Pak. Antara Islam dengan Islam itu sendiri terjadi konflik. Itu disebabkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Masalah TOA kan. Contoh. TOA lah. Si A, NU bilang begini. Si Majelis bilang begini. Antara mereka yang kelompok Islamnya itu. Nah, belum antara agama Kristen atau agama-agama lain. Yang diusahakan supaya TOA itu jangan terlalu ini. Kemudian antara pemerintah dengan lembaga ini. Sebenarnya mereka ini yang membuat kejahatan di negara kita. Yang serba sedikit memberikan konflik. Ya marilah pakar-pakar sosiologi di negara kita. Mencermati ini. Apa yang Pak Paul di media ini katakan benar atau tidak. Tetapi perlu dicermati secara akademis. Nanti akan dapat clue-nya. Oh iya benar apa yang dikatakan oleh media ini. Ternyata yang menjadi biang keladi keributan di negara Indonesia yang tidak maju adalah
Majelis Ulama Indonesia yang sudah terlembaga dengan membawa bendera Islam. Nah, inilah kecelakaan bagi negara kita. Tetapi ini perlu di pendekatan akademis, bukan kita cuma cerita provokasi, propaganda. Bukan. Pendekatan akademis, dan Anda akan melihat, oh benar. Mereka menggunakan syariat sekarang, Pak, di dunia pendidikan, di dunia perbankan, di dunia hukum. So, mereka mempergunakan, Pak, di dunia perdagangan. Itu sudah merajalela di tempat di mana aja itu. Ya, ini sebagai membuka cakrawala pemikiran bagi seluruh rakyat Indonesia supaya kita berhati-hati mau melihat lembaga ini yang ya saya mau bilang dengan saya mau melihat dengan satu hal yang secara sistematis yang selalu memecah belah negara kesatuan. Inilah yang menyebabkan negara kita mundur sampai sekarang ini, diakibatkan oleh lembaga-lembaga Islam itu sendiri. Mengapa negara kita tidak maju? Kita jangan bicara hukum, kita jangan bicara keterbelakangan pendidikan, kita jangan bicara kekurangan, bukan itu. Bukan itu negara kita. Negara kita adalah diakibatkan oleh Islam itu yang sudah terlembaga di sistem negara kita. Sehingga itulah yang negara kita tidak maju. Karena asumsinya cuma satu. Di mana Anda ada kebencian secara terorganisir, baik kepada kelompok orang ataupun institusi negara, atau disitulah negara tidak akan maju. Kalau Anda membuka diri, negara kita membuka diri ke negara mana aja, kita membuka diri kita, negara kita akan maju. Persoalannya di situ. Tetapi siapa yang menciptakan kebencian? Islamlah ini yang menciptakan. Tetapi kalau dianalisa secara politik, kenapa saya melawan kemarin? Kenapa ini partai-partai ini tidak membela PDI, karena mereka mencoba, Pak, mengadopsi ya mayoritas Islam itu. Ternyata strateginya salah gitu. Dia mau mengambil kelompok Islam itu, ya kan? Ini bicara politik supaya suaranya terbuang ke situ dengan mengambil kelompok-kelompok Islam itu dengan cara membenci Israel. Tetapi satu kesalahan fatal. Itu bagian dari strategi politik, tapi itu bilang kesalahan fatal itu. Tetapi kesimpulannya saya bilang tadi, karena Islamnya ini negara kita tidak maju. Kalau paradigma negara kita, ya saya bilang ulangi, kalau paradigma sistemnya itu kita tidak merubah di negara kita, kita tidak mau restrukturisasi kembali sistem agama kita sampai kiamat pun tidak akan maju. Nah, suatu kebohongan yang kalau kita negara maju, kita tidak akan maju. Saya ingatkan lagi, harus ada restrukturisasi dan paradigma harus dirubah. Yang saya bilang, jangan munculkan agama di negara kita sebagai hal kepermukaan untuk menuntut negara kita untuk maju. Karena agama Islam inilah yang melatari belakang negara kita tidak maju. Dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Baru teman-teman sini bikin argumentasi yang pintar ya. Ya saya bilang yang pintar. Coba Anda lihat di ASEAN. Dari 40 tahun saya dididik masalah pelita, repelita, dan semua. Negara kita sampai sekarang sama dengan 30 tahun lalu. Di bagian dari penegakan mundur terus, tidak ada kemajuan. Nah inilah pemahaman saya tentang ya negara kesatuan Republik Indonesia yang mundur itu. Sebenarnya kita tempat-tempat di sini punya ide-ide positif untuk memajukan, mensejahterakan negara. Ya. Tetapi kita sudah terstak itu dari Islamnya itu, kita tidak akan maju. Ya dengan harapan, dengan doa saya, kalau negara ingin maju ya, rubahlah, direstrukturisasi lah kembali negara kita. Rubah paradigma negara kita kalau negara mau maju. Terima kasih Pak Paul. Inilah pandangan pengadaan saya tentang Israel dan perkembangan pertumbuhan di negara Indonesia. Mana bisa Teddy, mana bisa maju. Contoh soal di New York itu kan banyak orang pintar tuh. Ngapain tuh sembahyang di Times Square? Iya, Pak. Ini Ramadan Iya. sembahyang di Times Square. Iya, Masjid banyak sembahyang, cuma ya, munafik, mau menunjukkan kemunafikan mereka. Cuma digunakan sebagai alat propaganda. Kalau mereka udah itu di Amerika kan? Iya, coba lihat tetap di news. aja. Tapi jeleknya di Indonesia diprovokasi di berita-berita Indonesia ini tuh. Kenapa di New York, di berita-berita New York Times nggak terlalu apa. Cuma Indonesia yang selalu memframing kejahatan orang Indonesia.
Itu yang saya mau tegur kepada media di Indonesia, stoplah cara-cara tidak elegan lah begitu. Elegan lah sedikit ya, jangan memprovokasi rakyat lah. New York Times, Washington Times nggak ada yang muat-muat begitu. Itu saya sampai saya bingung ini. Pak di mereka itu di negara maju masih sembahyang di jalanan. How stupid are you? Itu. Kemarin gubernur New York itu kan ada di media, itu dia bilang gunakan gereja yang kosong, kamu beribadah di situ. Itu bahasa lama itu. Tapi mereka nggak mau. Kemarin mereka coba blok jalan 50 apa itu yang di Brooklyn itu 50, saya udah lupa ya tangan. Wow, diusir polisi. Mereka menggunakan jalan raya untuk tempat sholat mereka, diusir. Nah, sekarang nggak apa-apa. Kalau di Times Square nggak ada apa-apa. Di Times Square kemarin saya sering ke situ. Cuma di itunya dikasih, yang di segitiga itu mereka itu situ, yang jalan kiri kanan free lah, boleh orang keluar. Tapi orang saksikan, orang-orang turis cuma lihat begitu aja. Ya itu kan di North Manhattan tuh, di Times Square itu yang di segitiga itu benar memang negara. Di sana Itu tempat yang turis. Iya. Gobloknya Dibaca di bukan news main. itu. Mereka sudah mulai menekan negara dengan cara-cara begitu. Menekan pemerintah di situ. Siapa yang tidak mendukung ini, begini lah. Ini orang Islam kelakuannya. Tapi ini masih media Indonesia, Pak. Media masih yang ada di media ini. Coba track itu. Benar saya katakan atau tidak itu. Kayak nggak di CNN Indonesia atau di mana itu? BBC Indonesia atau Voice of America. Apalagi Voice America, Pak. Bahasanya provokasi lalu. Sama mereka itu. Artinya tidak membawa berita-berita yang menyejukkan gitu. Sebenarnya dibilang Ramadan itu bisa bawalah gambaran-gambar yang menyejukkan lah gitu. Bawa bahasalah perdamaian begitu. Dan saya bingung ya. Saya jujur aja bingung. Saya bergereja di Amerika. Orang Amerika itu di gereja-gereja tidak ada sistem. Saya lagi membayangkan ini kalau ya baik Tuhan Yesus itu mungkin baik ya. Kalau ini gereja-gereja ini udah rananya berarah ke dunia politik, dia sudah nggak berpikir lagi Tuhan. Saya nggak tahu membayangkan Amerika hancurnya bagaimana gitu. Karena di sini gereja-gereja Pak luar biasa pertumbuhannya. Cuma mereka tidak menggunakan hal-hal seperti yang dilakukan Islam itu. Ini fenomena yang jadi ya. Islam itu cuma digunakan sebagai alat menekan negara gitu. Cuma sebagai alat digunakan mau intervensi dalam sistem pemerintah gitu. Dan mereka nyatanya ingin duduk menjadi penguasa itu di dalam negara gitu. Nah, itu ciri-ciri kejahatannya Islam. Ya. Ini bagus nih. Kita di negara sekuler. Ini bagus nih. Ini. Oh, ini di India. Nah, iya, compong orang lagi dikasih masjid, sholatnya di pinggir jalan. भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग सजदे में थे, भाई लोग जितने भी नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है, ये इंदर लोग की वीडियो है. Itu nggak terima orang Islamnya, compong ya. Oh, India berani Pak, yang tidak Hindu di sana berani. Oh, sampai susuk ya. Oh, mereka ganggu lalu lintas. Dikasih masjid, udah izinnya pakai ribut, dikasih masjid, udah dikasih masjidnya, tetap sholatnya di jalan. Compong ini orang Islam ini memang. Tapi nggak dipakai. Wah, gila sekali radikal Hindu di itu Pak, di India itu. Makanya kan orang Islam cuma takut sama orang Hindu sama komunis kan? Iya, kalau itu saya menyayangi orang Kristen dia. Apakah dia memang ajaran Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa ya. Kadang-kadang itu kasihnya itu ya bagaimana ya Pak? Seolah kasih itu saya sulit definisikan itu ya. Ya. Ditendang ya Pak. Tapi ini memang disiplin Pak. Itu benar Pak. Menurut saya si polisi ini nggak salah Pak. Orang Islam sendiri kita lagi ibadah baik-baik disuruh berhenti ya. Digubrak-gubrak ya. Ini sekarang sama. Mereka kena batunya ditendang pantatnya kan. Silitnya ditendang pakai sepatu bot kan.
Iya, tapi kena bolanya Pak Paul. Iya, Tapi lagi kayak jinya, anjing, iya kain lagi jengking begitu. jengking, disepak bola. Iya kan? Nah, sekarang mereka ngerasain begitu nggak terima, ya kan? Memang sombong gitu orang-orang ini memang ini orang nggak ada otaknya semua. Makanya kalian kalau jadi Islam itu nggak ada otaknya ya, jadinya ya. Mau seenaknya sendiri hidupnya. Ini Pak, lihat aja benar di SN. Masjid di New York diminta boikot pejabat anti Palestina saat Ramadan. Tuh, ini media Indonesia yang provokator luar biasa. Tuh, memang ini orang karena sholat di jalan raya baru diminta boikot pejabat anti Palestina saat Ramadan. Kalau sampai Kalau Amerikanya Indonesia, lemah begitu ya nanti akhirnya nggak kekuasaannya lama-lama jadi hancur. punya Cina, hancur. Jadi Hancur ya. negara dikuasai sama Cina sama India. Sekarang ini India aja perekonomiannya majunya pesat sekali. Oh, Karena luar biasa, Pak. mereka berani nyingkirkan Islam soalnya. Iya, Termasuk sampai Cina. lari ke Pakistan, diusir Ya. ke Pakistan mereka ke atas, Pak. Diusir ke Pakistan. Iya. Orang Islamnya diusir. Iya. Kamu boleh di sini ikutin aturan, kamu nggak ikut aturannya, kamu pergi dari sini. Lalu Islamnya diadopsi sama Indonesia, sama Amerikanya ketakutan. Kan goblok. Iya. Inilah teman-teman, kita bukan mau. Saya kira ini Amerika, Donald Trump tetap jadi nih Pak. Bisa jadi nih Pak. Ini kan majunya Biden lawan Donald Trump lagi ya. Biden mana populer sih sekarang? Biden kan maju lagi nih katanya ya, Joe Biden ya. Ya kemungkinan ini banyak yang golput Pak Paul tahun ini. Soalnya mereka nggak senang dua-duanya kan. Ya tapi kalau tetap lah. Donald Trump tetap menang. Kalau golput ya Donald Trump menang. Bagaimanapun juga kan tetap harus ada kepastian hukum Pak. Betul. Dan yang berani memberikan kepastian itu hanya si Donald Trump. Benar nggak? Yang berani memberikan kepastian. Jadi mungkin ya sudden death lah. Sekali satu periode Donald Trump, setelah itu walau alam mungkin zaman antikris datang Pak. Ya satu term aja lah, habis itu udah ketuaan. Setelah itu udah ketuaan kan. Ya mungkin setelah ini ya antikristus Pak. 5 tahun lagi mungkin antikristus itu tiba Pak. Ya kan dia 77 tambah 5 udah 82. Lebih tua dari Prabowo ya Donald Trump ya ternyata ya. 77 dia Pak. Iya lebih tua Prabowo, cuma kan Prabowo 73 kan umurnya. Ya satu term aja deh. Setelah itu antikristus datang tuh di seluruh dunia itu. Ya kan? Antikristus datang, yang hidupin Cina sih soalnya. Ya kan? Kalau nggak ada Cina, negara-negara Islam ini udah hancur. Sementara Indonesianya malah aman karena Indonesianya Islamnya udah bubar nanti kan 2027 ini kan Islam bubar di Indonesia nih. Tapi didahului dengan aniaya dulu, nanti kalian gegeran dulu nih 2024 2025 nih. Tapi terus bubar Islamnya karena kan marah orang Indonesia marah sama Islam, Pak. Negara lagi damai-damai dibikin ruwet sama orang Islam. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang Islam tahun ini akan menjadi pukulan balik buat orang Islam. Orang itu udah muak dengan Islam, orang itu udah dengar omongan saya semua. Puasa malah bikin susah orang, sembayangnya orang Islam malah bikin susah orang lain. Ya kan? Semua orang di Indonesia sudah dengar suara saya. Mereka sudah nyadar, mereka cuma lagi nunggu bener kayak si Paul ngomong. Jadi apapun yang dilakukan orang Islam 2024, 2025 akan menjadi bumerang. Memang kalian akan kejam sekali, kalian memang biadab sekali. Tapi itu malah makin benar. Ya, dan jadi malah ditinggal. Nanti terjadi ditinggal habis-habisan. Makanya gerejanya kudu siap. Gerejanya harus diakoni yang kencang. Begitu gerejanya siap. Ya. Nah terus duitnya MUI yang triliunan itu buat apa itu Pak? Iya buat kawin lagi. Itu apa? Nggak ada duit MUI itu ngeri Pak. Nih Tasya. Ngeri itu Pak. Ngeri Pak. Triliunan rupiah. Ya Tasya nih Tasya. Ada Tasya nih, Tasya masuk. Tasya. Halo. Halo. Ya. Salam Pak Paul, salam semuanya. Iya Pak, dari satu sisi lain sih saya setuju. Ini merupakan titik balik dari maaf kata dari perilaku mereka sendiri. Iya. Titik baliknya mereka sendiri. Mereka akan
mulai Apapun yang mereka muak, lakukan blunder pokoknya tahun ini. iya, mulai muak, mulai mulai ada sebagian yang menyadari, ada yang mulai muak dengan agama mereka sendiri gitu dan mempertanyakannya. Itu satu. Lalu kemarin kalau nggak salah saya ada dengar berita ya Pak ya, di Harvard sama beberapa universitas lain, kan ini kan bulan Ramadan Pak, mereka kan kayak ada dana khusus untuk iftar kalau nggak salah, berbuka selama 1 bulan. Sekarang udah dipangkas Pak, jadi cuma 1 minggu. Kasihan. Gitu. Dan mereka nggak ada di cepat atau apa gitu, nggak ada kelonggaran lagi. Ya udah nggak boleh ya. Iya, jadi itu yang PNS ya, PNS ya. Yang PNS juga, yang mahasiswa juga. Oh. Di universitas negeri, kan Harvard itu universitas negeri kan? MIT juga. Harvard, iya negara, punya negara ya. Iya, universitas negeri. Intinya kalau selagi mereka di public university, mereka harus ikut jam pelajaran mereka. Tidak ada lagi yang namanya pulang cepat dispensasi, atau ya. Dispensasi, nggak ada lagi. Kalau dulu kan PNS atau apa gitu ya. Tapi kalau hari libur apa betul Pak Andi di Amerika ada dispensasi gitu? Itu kan yang biasa yang si Pak siapa ini namanya Pramesta Pak Teddy bilang. Nah kalau kita kerja kan clock in clock out, mana bisa kamu bisa clock out seenaknya gitu. Kan bisnis mesti, masa orang bisnis tutup jam 4 kamu mau pulang jam 12. Tapi yang waktu kemarin itu gimana kalau PNS-nya di sana? PNS Amerika kalau yang Islam? Ya nggak apa-apa, habis gimana? Normal. Ya, iyalah agama. Kalau di Eropa mah normal sih kayaknya di sini ya. Bodoh amat mereka. Kalau lu mau Ramadan sebulan ya lu ngambil either berhenti kerja atau ngambil ini sabbatical leave. Ya cuti. Tapi cuti itu biasanya kalau medical situation. Tapi kalau untuk Ramadan mau seminggu ya dipecat lah. Karena bisa ke satu kedua PNS itu kan semua ini union ada buruh perkumpulan buruh. Nanti unionnya yang nggak setuju kalau anggotanya keluar seenaknya gitu, mana boleh. Nggak bisa lah Pak. Ini agama sama urusan lu di rumah. Jangan dimasuk-masukin, jangan maksa-maksa ke Indonesia kan dipaksa. Ramadan puasa semua harus tutup, Ramadan harus berhenti, Idul Fitri harus berhenti, mesti libur 2 minggu. Kan teman saya kan punya pabrik banyak. Gila kalau Idul Fitri gue keluar negeri aja deh, habis pabrik tutup 2 minggu, kan aneh. Yang datang polisi sama preman minta setoran. Exactly, minta THR apa namanya nggak ngerti deh. THR. Ya kan gitu di mentality Indonesia. Tasya ini bukan tanya kan Pak Po? Tasya kan bukan tanya. Enggak nanya, cuman ini Pak dengar sih, bukan dengar sih, ya, baca benar. Di media luar. Ya, benar Tasya. Ya, student expert disappointment shortened Ramadan meal program. Berarti sebelumnya dapat dispensasi ya Pak Teddy ya? Ya, benar yang Tasya bilang benar. Tapi mereka disappoint yang so kecewa ini mahasiswa yang student ini karena dipotong gitu, benar. Nah, itu masalah meal Pak, meal programming. Saya coba track baru-baru ini Pak dari Harvard News itu ya. Cuman kalau di dalam di dalam bisnis usaha di Amerika itu enggak ada istilah Ramadan untuk hari-hari libur, enggak ada. Kalau kerja seperti Pak Andi katakan 8 jam kerja 8 jam lu emang gue pikirin gitu. Kasih break tiap 2 jam 10 menit 15 menit. Tiap 4 jam kasih break 30 menit. Cuman begitu aja prosedur. Enggak ada bisa diatur oleh agama. Itu serem ya? Amerika begitu Pak. Ya harusnya begitu, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, memang begitu Pak. Nggak ada urusan di sini. Itu yang saya bilang kemarin, negara kita nggak maju karena itu. Iya. Tapi ASN itu yang di Indonesia itu menggunakan itu, kemunduran nggak akan maju. Karena harus direstrukturisasi lagi. Gitu. Islam gimana?
Dokternya Islam, masa pasiennya suruh nunggu sebulan? Iya, itu iya kan. Mana sih itu? Memang ya Terus, itu maksud saya Pak. Itu kalau kita berasumsi pakai hipotesa, kenapa negara kita maju, karena itu pemborosan waktu diambil, pemborosan anggaran diambil, semua dari situ. Oleh sebab itu saya bilang negara kita sampai kiamat pun tidak akan maju. Tetapi kalau lihat dari kacamata ya bagaimana etos kerja gitu. Kalau mempertahankan nggak akan maju. Kemudian di sana Pak, jujur aja, Taisha, mereka itu mau melakukan korupsi, mau melakukan apa, mereka sudah kebal terhadap itu. Ya, karena ajarannya mereka sudah begitu gitu. Udah apa saya bilang, sudah seperti cancer, sudah nggak kenal itulah, nggak rasa takut, nggak rasa malu. Iya, nggak tahu Itu malu, karena nggak punya agamanya itu. kemaluan ya Pak. Iya, benar Pak. Etikanya sampai di situ. Inilah yang saya mau jujur aja. Gaplek. Mudah-mudahan ada ribuan orang Indonesia dengar supaya Gaplek. cakrawalanya terbuka. Oh iya. Iya. Kenapa Gaplek kenapa saya kemarin selalu menekan, kenapa banyak orang-orang Indonesia itu lari keluar karena ingin mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Ya kan, kemarin saya melihat pendapatan ekonomi tertinggi di ASEAN. Kenapa Indonesia mundur? Sehingga banyak rakyat Indonesia, orang jelata keluar, orang yang punya pendidikan akademis tidak mendapatkan lapangan kerja di Indonesia. Kenapa saya bilang tidak mendapatkan lapangan kerja di Indonesia? Diakibatkan oleh Islam ini. Tetapi Islam ini di mana gitu? Makanya tanya kok, itu di bidang-bidang kenegaraan, kayak di ASN, kayak di militer, kepolisian, atau lembaga. Tapi banyak orang-orang Kristen di Indonesia sukses, mereka bekerja di lembaga-lembaga swasta. Coba Anda track teman-teman di Indonesia. Track aja lembaga-lembaga swasta di Indonesia yang maju, pemiliknya siapa gitu. Kadang-kadang mereka tidak mau meng-hiring orang-orang Islam garis keras di dalam satu company. Karena mereka akan menghabiskan waktu ya dengan cara-cara yang saya bilang tadi. Dengan doa, dengan apalah, macam-macam lah gitu. Kalau itu mereka dibantah oleh perusahaan, mereka akan mobilisasi agama, pakai lagi Majelis Ulama Indonesia, NU, macam-macam lah. Umpamanya saya bilang di bank-bank, Lipo Bank lah, di BCA lah, semua bank-bank yang maju, yang milik-milik, saya bilang aja orang-orang kita gitu ya, yang non Muslim lah, mereka jarang. Kadang-kadang mereka takut meng-hiring orang-orang Islam itu, belum pinter. Karena sangat berbahaya bagi company mereka. Mereka akan membuang-buang waktu di dalam kerja. Etos kerja akan jadi nggak benar gitu. Inilah yang saya mau coba argumentasikan kepada teman-teman. Sehingga ya waras kita terbukalah gitu. Kan yang maju di perusahaan-perusahaan negara kita, kalau mau bilang pengusaha-pengusaha kaya, coba track siapa pengusaha kaya. Apakah dia berandaskan Profesor Dr. Haji Abdul begini Bagono? Enggak kan? Yang orang-orang terkaya? Enggak, tentu enggak. Gitu. Nah, kemudian saya bertanya, yang perusahaan-perusahaan itu maju itu, coba lihat pegawai-pegawainya. Memang etos kerja luar biasa. Nah, disitulah masih orang Indonesia mendapatkan kerja yang baik. Bagi mereka yang tersisih keluar dari mereka yang inginkan jadi ASN, ya menjadi gono lah, karena dia minoritas dia keluar. Ya, ke Australia lah dia, ke Amerika lah dia, ke Eropa lah dia. Karena dia mau merasakan pendapatan lebih tinggi keluar ke sana. Ya, ini yang saya mau coba ya, mau track, mau generalisasi apa yang terjadi.